Kalau saya bisa dua, Bu, menjadikan dan menghancurkan saya bisa. Yang saya nggak bisa menjadikan diri sendiri, ya itu adab, nggak boleh. Urusan ibu-ibu. Besok saya enggak. Pemilu 2024 saya akan konsentrasi untuk menjadikan gubernur-gubernur yang berjiwa Islam seluruh Indonesia. Tapi nggak mungkin semua, maksud saya ya. Karena pilkada 2020 kita cuma berapa orang di Lampung Utara sama Indonesia Timur. Bisa menang karena kita merancang kemenangan. Kalau cuma mereaksi bakal kalah, ya kalah terus. Ya, kalau pilkada DKI itu total jihad politik. Habib Rizik tos-tosan sampai ketahan di luar Alfian. Saya dalam penjara itu kan ngobrol sama polisi. Apa katanya? Ini kenapa saya di penjara lama-lama? Ya Pak, kalau Alfian di luar tetap Jokowi kalah lagi. Oh iya, saya tahu cara memenangkan dan saya tahu di mana titik totok kecurangan. Berani saya ngomong. Mungkin kan persoalannya nanti ngomong begini dipanggil sama tim sukses. Ya, suruh bayar. Sorry ya. Saya masih sangat sama dengan Habib Rizik lah. Kalau cuman cepek miliar ya senyum dikit lah, tapi tetap nolak. Next. Penyiapan SDM yang berjiwa Islam. Nah ini penting buat teman-teman. Jadi saya ajarkan buat ke semua, yuk jangan pernah mengambil kesimpulan tentang seseorang kalau kita belum kenal dengan baik dengan orang itu. Ya, banyak orang yang nggak kenal saya, tapi kalau saya punya bukti, saya bisa datang ke Malang, Cikole, Malang, Jaya, Cikole sampai Ciamis. Ya, saya kalau boleh dibilang salah satu pemuda Islam yang bahagia aja sampai ke ubun-ubun mungkin saya. Ya, saya kader P3, wakil ketua umum, tapi saya dengan seluruh gerakan masuknya di VIP. Ya. Duet dengan Abu Bakar Basir sudah, duet dengan Habib Rizik sudah, duet dengan MZ sudah. Ya, saya orang yang paling berbahagia, cuman nggak tahu ada yang nggak bahagia ya. Yang paling cocok banget nih saya kalau jadi wakil presiden. Waduh, rasanya cemberut ya nih. Nggak ada tampang gitu ya. Nah, yang saya maksud adalah penyiapan SDM yang berjiwa Islam untuk tegaknya iqamatuddin, peran ke masyarakat baik secara domestik maupun alam Islam. Kita tengok bagaimana profil Natsir, profil A.R. Baswedan, kakeknya Pak Anies Baswedan, Prawoto Mangkusasmito. Saya lihat kelemahan di antara kelemahan masyarakat muslim secara umum dan angkatan muda Islam itu miskin pemahaman sejarah dua arus utama. Kalau sirah nabawiyah kita akan banyak-banyak dapat arahan yang bagus dari Ustaz Budi Asyari. Tapi kita tidak memahami bagaimana sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Bagaimana sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Nah itu butuh, ini aja bisa 4 jam, kalau itu masing-masing aja bisa 2 jam minimal. Bukan saya mikir lama-lama biar dipanggil lagi, sorry aja. Jadwal gue udah banyak, gue pusing ini. Ini aja ngebelain karena ada isofil aja adek gue. Itu lagi si abang dari Malaysia, colek-colek saya terus ya. Ingat abah lah paling kita. Next. Partisipasi ekonomi kerakyatan, partisipasi dalam mobilisasi politik, baik politik praktis, politik strategis. Mungkin pembahasan tidak semuanya hari ini, kita coba batasi karena kita masuk ke bagian mobilisasi sedikit. Next. Antisipasi keadaan terburuk, dibekukannya HTI dibubarkan, selanjutnya bisa menyasar pada ormas dan orpol lainnya. Pembajakan Demokrat pernah terjadi, sudah berlalu. Situasi yang memprihatinkan terjadi pada partai ormas Islam lain. Ini menjelang muktamar Muhammadiyah, terus terang saja nih, saya betul-betul sampai keringat ke punggung-punggung, sampai ke pokoknya bagaimana saya alhamdulillah bisa ngobrol mendalam dengan Pak Busro Mukodas, jumpa dengan saya di sebuah forum berdua, kita ngomong 4 mata. Dan saya coba akses terus Pak Anwar Abbas, karena Muhammadiyah, nah yang agak berat nih pemuda Muhammadiyah nih. Karena muktamar besok bulan Mei, calon kuat ini ternyata kader PDI Perjuangan. Jadi kalau yang kemarin Sunanto kita udah mulai, sekarang yang mau maju lagi si Fulan ini dari PDI Perjuangan, ya kan? Nah itu tadi karena kita nggak bervisi politik, biarin aja, yang penting duitnya banyak, yang penting aja rumahnya gede. Kan itu kesalahan kita kalau berhadapan dengan tokoh kan begitu. Nggak boleh menilai orang, nggak boleh dengan penampakan, dengan uang yang harus karakter. Mari kita belajar memilih. Itulah kenapa sekarang di DPR RI banyak anak-anak PKI jadi anggota DPR, karena mereka mencalonkan diri secara ideologis. Biayanya dibantu sama orang tua mereka dari Rusia, dari Cina, dari Eropa Timur. Sekarang jujur aja, kita ada nggak selama ini ngasih ngumpulin uang untuk nyumbang caleg yang kita anggap bakal jadi?
Saya yakin leher saya karena nggak ada yang pernah ngasih. Memang nggak ada, karena otak kita nggak ngerti. Makanya saya nyampe gagal mulu. Saya itu diberi uang 10 juta oleh Pak Hasyim Muzadi. Padahal saya ini angkatan muda Muhammadiyah. Jadi DPR RI 10 juta kan kagak jelas itu, sama aja orang ngorek cekil gigi. Tapi kan dengan atensi gitu. Kenapa? Karena kita selalu galau dengan bencana alam. Kita begitu berbondong-bondong mendatangi tempat bencana alam, tapi kita tidak galau dengan bencana politik. Kita tidak gelisah dengan bencana akhlak. Kelompok-kelompok PKI 200 orang itu mereka dibantu. Sampean mau maju di mana, Ya Mbah, aku dari sana, Dapil 3 Jawa Timur. Berapa tuh biaya untuk bisa sampai ke sananya? Sekitar 4,5 miliar ya. Kau punya berapa, 700 juta. 700 juta alokasi 4. Habis diketawain, Bu, dibantu, Bu, 3,8 miliar. Sekarang kelompok Islam ayatnya doang jihad, orang politik nggak ada. Alfian 4 kali gagal, salah Anda semua, saya gagal. Kaliber begini kan bisa nandingin Rika Ciptaning di dalam kan, Budiman Sujatmiko. Ngapain gua ngemis-ngemis? Ya artinya kalau saya udah bilang, saya udah buktikan ngalahin RW Kristen. Kalau saya bisa dua, Bu, menjadikan dan menghancurkan saya bisa. Yang saya nggak bisa menjadikan diri sendiri, ya itu adab, nggak boleh urusan ibu-ibu. Besok saya enggak. Pemilu 2024 saya akan konsentrasi untuk menjadikan gubernur-gubernur yang berjiwa Islam seluruh Indonesia. Tapi nggak mungkin semua, maksud saya ya. Karena pilkada 2020 kita cuma berapa orang di Lampung Utara sama Indonesia Timur. Bisa menang karena kita merancang kemenangan. Kalau cuma mereaksi bakal kalah, ya kalah terus. Ya, kalau pilkada DKI itu total jihad politik, Habib Rizik tos-tosan, sampai ketahan di luar Alfian. Saya dalam penjara kita ngobrol sama polisi. Apa katanya? Ini kenapa saya di penjara lama-lama? Ya Pak, kalau Alfian di luar tetap Jokowi kalah lagi. Oh iya, saya tahu cara memenangkan dan saya tahu di mana titik total kecurangan. Berani saya ngomong. Ini kan persoalannya nanti ngomong begini, Bang, yang yang sukses. Iya, lumayan. Sorry ya. Saya masih sangat sama dengan Habib Rizik lah. Kalau cuman cepet miliar, ya senyum dikit lah, tapi tetap nolak. Next. Nah, jadi gini nih, saya mau tanya dulu nih, kita udah 10:30. Kita punya waktu cuman sampai jam 11:30. Ini bahan saya masih 3 paket slide, bukan 3 slide. Ini baru 1 nih, ini yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Nah, kalau belajar SKS-nya kebanyakan. Mana ya? Oh, jangan terus-terus aja, nggak bisa. Ini jangan main banyak-banyakan. Pulang dari sini harus siap memenangkan caleg dekat rumahnya, partainya yang penting yang 6 itu. Udah tuh perintah dari saya sebagai apa nih? Sebagai babe politik lah ya. Ya udah, kalau mau menangin harus partai Islam. Nggak ada kenapa? Kalian ingat nggak dulu Pak Romo baca doanya nangis kayak gitu? Ingat nggak yang 2016? Karena bukan partai Islam, tetap aja kan sama ngomong sekarang. Kalau partai bukan partai Islam, hebat kayak apa ente, dalil apa, Quran hafal 34 juz ente. Tanya aja nasi opong. Lah, kan ada tokoh kita yang paling hebat hafal 34 atau 40 juz ya. Iya. Ya paham ya, mengapa saya bilang pilih partai Islam? Karena kalau Islam segeblek-gebleknya, seeplek-epleknya P3, ya, P3 tuh menang di mana-mana. Di Jakarta menang tahun 77, Golkar kalah. Ya. Kenapa bisa menang? Ketuanya Hartono Marjono, kader PI senior, jurkamnya MZ, hiburannya Roma Irama Soneta, ulamanya kayak Haji Abdullah Syafi'i. Biar tahu aja. Ya, kan saya kalau se-Indonesia nggak berani nyanggupin, mungkin beberapa titik lah. Kalau Tangerang, Banten secara umum saya masih sanggup, Jawa Tengah. Persoalannya kan yang lain-lain juga maunya kedatangan saya juga. Kalau saya nanti turun, syaratnya 2 nih, biar tahu. Ya, didengerin ya. Syaratnya 2. Yang pertama, saya jangan dibayar. Yang kedua, nah itu tadi yang kedua, syarat kedua harus nanti semua resep saya harus dipakai. Kalau ini nggak dipakai, saya nggak mau. Karena kita kadang-kadang kalau udah berpolitik main ke dukun. Udah saya hafal, makanya saya bilang saya gape. Saya ini bagian pemenangan, ketua pemenangan, penguatan ideologi di P3 juga saya bagian penguatan ideologi. Caleg-caleg itu karena kebelet jadi diiming-imingi dukun, pada ke dukun. Hatta yang udah pergi haji 13 kali. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban.
Belajar dari Erdogan. Formula kita tuh mau pakai formula Erdogan atau formula Taliban. Tinggal kita lihat kekuatan kita dan pola kita di sini. Coba kita cek dulu ya. Next. Nah, jadi kalau diterusin emang bahan ini cocok untuk nanti kita sampai maghrib nih ya, kajian ya. Daya seletnya baru satu, daya jamnya belum. Ini mau 2, mau 3, mau semua lagi. Ya Allah, bayarnya berapa ini? Iya, beneran. Iya, ini kalau training berbayar nih mesti ratusan juta nih. Di tempat lain lu kagak dapat materi beginian. Ya Allah, datang ke sini tinggal nyatet sama foto-foto ya. Bayarnya dengan doa ya. Doakan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa seorang teman mendoakan temannya, maka Allah berkewajiban untuk mengabulkannya. Doakan abah kita yang almarhum, semoga beliau dibukakan lapang di alam kuburnya, Allah kasih surga buat beliau, dan juga untuk Habib Rizik biar sehat dan jangan diganggu-ganggu lagi. Ustaz Munarman kita belum ngerti ya di mana beliau tuh ya. Ya, saya juga susah nanya-nanya Ustaz Munarman bagaimana cara nengoknya. Oke, kita teruskan. Jadi kezaliman, ketidakadilan, kekejaman ditopang mental ugal-ugalan menyelingkuhi hukumnya. Waduh, kalau kita bahas terus ampun. Ya, sekarang kita ke Jakarta bulan-bulan depan harus berbayar. Masuk Pekongan sini bayar, masuk ke sana bayar lagi. Coba. Saya suka bercanda Bapak Ibu sekalian. Kan katanya ibu kotanya udah pindah. Loh, kalau sekarang Jakarta bukan ibu kota lagi, lalu ini Jakarta punya siapa pakai bayar-bayar? Ya. Ya, kalau yang otaknya jalan mikir dulu ya. Nah kan berarti udah kagak profesional, kan jadi berbayar. Ada juga kalau barangnya udah kagak malah gratis kek, malah bayar. Berarti di situ tangan bintang merah dan Palu Arit seperti kuat. Itu aja kalau mau tahu. Makanya kita tuh udah lost citizen, kita udah nggak punya Indonesia. Makanya Anies Baswedan ini harus juga nanti ada perbincangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan punya daya apa? Dulu kan ada 17 syarat tuh buat Pak Prabowo. Ya kan nggak ada akte notaris, nggak ada notarisnya, nggak ada kekuatan hukumnya, ya syaratnya nguap, itu mesti ada. Kalau saya ditanya apa sudah syaratnya? Syarat pertama, hidupkan kembali Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam. Syarat kedua, kembalikan Perda Syariah yang pernah dibatalkan oleh Bapak Presiden yang berkuasa saat itu tahun 2014, sejumlah 3.134 Perda Syariah yang pernah dibekukan dihidupkan kembali. Kira-kira Pak Anies mau nggak ya? Kalau itu dia katakan mau, dia pasti kalah. Iya, saya terbuka ya, saya ini aktivis politik praktis. Loh kalau gitu jangan dipilih Pak, ya jangan dibahas di forum terbuka. Kita mainkan ini, kadang-kadang kita tidak ngerti cara penari. Sang penari menari atau sang pesilat. Kalau dia pesilat pemula, dia akan main jurus kembang. Kalau sang pesilat sakti, dia kadang-kadang nggak ketahuan bahwa dia gurunya guru silat. Nah, kalau dipahami kalimat saya, ini kita nambah cerdas, kita bisa menang. Makanya kita di bawah nih, garap dulu nih. Ya. Sebenarnya ya harus ada partai yang dibubarkan, ngomong aja nggak berani ya. Bubarkan dulu tahun 65, bubarkan PKI gitu ya. Tahun 65, 66, akhirnya PKI dibubarin juga. Sekarang ada yang perlu dibubarin nggak? Nah, ya secara akumulatif kita bisa katakan bahwa kita ada rezim yang kalap, galau dan parno. Benar-benar kita punya. Next. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sebenarnya bagian-bagian kerja kita yang perlu dibahas dan didiskusikan. Ya, karena kita mau dialog, kita cepetin dulu pembahasannya belum di sekarang. Terus, next. Ya, ini bahan keren sebetulnya. Ini bagusnya kalau buat daurah nih, daurah perjuangan politik nasional keren. Pulang nggak ada lagi duitnya mana, ongkosnya mana. Perjalanan itu adalah jalan yang dilalui. Bagaimana orang menempuh sebuah jalan? Belajarlah para perantau dari Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat tidak ada yang jadi pengemis. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Ya, kenapa orang Padang nggak ada yang jadi pengemis? Karena mereka punya doktrin. Iya, karena dua, iya, karena sa'i. Ya, jadi apa yang saya terangkan ini bagian kita sampai. Karena ini harus dibatasin dulu mobilisasi. Ya kalau yang nggak tuntas mesti ada kesepakatan biar kalau perlu forumnya lebih terbatas itu nggak harus dikit, boleh banyak ya, tapi pakai syarat, bukan bayaran, jangan salah paham, nggak ada bayar. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Pemerataan informasi dan reaksi itu, catat kalimat saya. Kita kadang-kadang salah mereaksi. Sekarang Babe Haikal, bagaimana kita merespon Babe Haikal? Bagaimana merespon Ali Mukhtar Ngabalin?
Ya saya tidak ingin mengajak kita sinisme atau menganggap kita lebih mulia dari dia, nggak boleh. Supaya kita cukup mampu melihat persoalan, dan kalau memang ini belum makom kita, ya kita terusin yang lain aja. Next. Nah, mari kita tengok. Imam masjid tiba-tiba dipukul oleh pria tak dikenal saat salah bunuh masjid. Sekarang kita jujur, seluruh peristiwa yang pernah ada yang ditangkap nggak pernah kita tahu namanya, semuanya dibilang gila, kalau nggak gila aparat bawa apa materai 10.000 luar dalil, ada orang harus pemaaf. Giliran kita maafin terus. Ya, ini kan peristiwa beberapa hari sebelum Lebaran. Ada dari Sab nomor 9 Sab ke-9 yang goblok jamaahnya, masa orang lari kayak nggak boleh orang sholat lewatin. Kenapa? Karena kita egois, kita pengen masuk surga sendirian. Ya Allah, saya aja suami saya, anak saya, Allah itu kita. Masa orang dari belakang sampai nyelonong dipukul. Kenapa enggak? Tahan dong. Itu terus terang kan ada hadisnya. Apabila ada kecil kan lain, larian saya jujur saya gitu, nggak gitu. Tapi kalau mau kita terusin bagaimana yang ditembak di halaman masjid, belum yang di Bekasi Malubin yang belikatnya dibelah dengan samurai. Ya, ini ibu omongan saya dengar juga kan, kasihan juga kan, belum pada ngaji baru sekarang. Gimana mau ngebelain? Iya udah tahu dah. Nah lihat aja tuh. Semua peristiwa yang dialami tanpa proses hukum. Tapi Gus Nur yang ngajak akhirnya kagok. Yang manggil dari peristiwa pidana kan jaksa. Harusnya jaksa yang nuntutin ijazah asli. Itu kebingungan. Ada saksi utamanya meninggal dunia dalam sidang. Saya nggak boleh nanya. Ini hanya boleh bertanya, tapi nggak boleh mempertanyakan. Ya. Itulah Indonesia. Next. Nah, yang lain pelarangan mudik nasional sampai 17 Mei 2021. Ya. Wawancara karyawan KPK. Ya, ngeri kalau kita dengerin. Mudik nggak boleh, pulang kampung boleh, ya. PPKM jilid 3 bulan Desember 2020 Islam baru Maulid Nabi digeser sampai tahun baru Islam digeser semua. Ya bukan saya nyalain jamaah itu pada haji semua, HMI juga pada diam semua itu yang di menteri. Kenapa mereka diam? Kalau mereka bersuara, mereka diganti dengan yang lain. Itulah dunia, ya. Next. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Perlawanan semesta. Indonesia negara berdaulat, negara besar berusaha untuk menganeksasi yang David Zionis, bintang merah, paruh arit dengan tek dan sekutunya, dari kedua tangan diberasakan menampakkan negara yang berdaulat. William Cohen sekitar tahun 80-an akhir ada dua negara akan hilang dari peta dunia di tahun 2025 adalah Indonesia dan Pakistan. Nah, Pak Prabowo pernah menyebut Indonesia akan di tahun 2030 jadi bahan tertawa. Kalau kita ikuti bagaimana derajat global, memang susah dibendung. Sayangnya kita kalau bicara prediksi seperti ini dianggap sering kita tuh orang ego, orang ngarang-ngarang, punya kerjaan. Next. Langkah mobilisasi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pemerataan ditopang oleh validasi informasi yang diterima dan dikirim. Ini membutuhkan ketersediaan kemampuan SDM terkait dengan alat yang ditopang SDM bicara kualitas yang memiliki karakter Islam. Masih ingat kan kasus Hasan dengan Habib Rizik? Itu berat loh. Kalau saya kan sempat ngobrol empat mata dengan Pak Tito Karnavian. Beratnya apa? Karena memang itu proses syutingnya teknologi tingkat tinggi, bisa di atas miliar. Yang pertama kali dikasih nonton itu almarhum Allahyarham Ustadz Arifin Ilham saja melihat
berita yang sebenarnya bohong itu antara Firza Hasan dan hampir percaya. Orang sekali Ilham yang Arifin Ilham yang apalagi kita yang umum kita baru mulai terkejut ketika Dr. Hermansyah dosen telematika yang di ITB yang dikejar di jalan tol, tangannya dicatangannya dan dicatahnya bla bla kan di kalangan dia kan apa dia kalau nggak ada yang bohong. Ya, jadi jelas-jelas teman-teman umat Islam ini sebenarnya tidak bisa kalah kalau dia punya pengetahuan yang detail tentang rencana musuh. Maka ada yang disebut information is power. Soalnya kita sering dapat berita dari langit. Nah, makanya agak repot kita yang salah tuh rakyat. Ada tuh apa? Salah pikir. Ya, kelompok itu paling enak ngomongnya, nggak pernah ada apa-apa. Bendera merah putih dah. Gitu ya. Saya udah ngadepin berkali-kali kalau ngomongin gini ngadu nanti yang bercanda sama cingkrang dipersoalkan ngeluh polisi kami kan bantu istri kami yang bercanda dipersoalkan sian dilekena dia ikut begitu ada kayak gitu di sini ada karena anda salafi jihadis salafi mulki itu udah jelas kalau orang yang ngerti pertarungan dan pergaulan. Next. Yang kedua, strategi merespon. Hal ini memberi efek yang tepat sasaran, memberi dampak sesuai dengan keinginan mereka. Ini mungkin saya belum terlalu bisa. Kita ini kadang-kadang cepet kaget segitu. Masalahnya penting. Adanya majelis surah. Ya jadi biar tahu saya nyatakan secara nasional umat Islam keren. Tidak ada yang aborsi satupun. Aborsi strategi maksud saya ya. Jadi Anda harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun Habib Rizik itu adalah jujur Rasulullah yang ke-38. Saya teman kecil dari beliau. Saya tidak pernah cium tangan Habib Rizik. Saya mencintai dia karena Allah. Ya, saya orang Padang, orang Muhammadiyah, mencium tangan, dan dia juga nggak mau. Sebenarnya anak-anak aja pada berebut mau cium tangan. Next. Kecerdasan strategi. Hal ini harus dirumuskan dengan sentralisasi mutlak dan desentralisasi situasional. Multimedia, dan pendukung lain. Next. Tahap 2 ya. Udah dulu banyakan bahannya. Enggak ada tanya jawab. Itu yang ditanyakan. Kata menghadapi tahun politik banyak. Kalau lu enggak mau, enggak ada diam aja dah. Enggak usah menghasut orang, jangan nyoblos. Ntar kalau yang menang yang ono ntar ya. Sudah bilang kita disuruh nyoblos. Ikannya banyak karena kita enggak ada yang jagain. Kandang pocong putih. Kita yang punya, dia yang makan. Sama dong kayak sapi. Yang punya telur, bebek, yang punya nama sapi. Itu pemirsa ya.